Pakai sedikit istirahat jam kantor buat ngonten. Menfitnah orang, penjarakan Jokowi, adili Jokowi dan keluarganya hanya berdasarkan informasi yang mereka terima tanpa dukungan data-data yang kuat. Nanti ini bisa terjadi bukan hanya untuk ijazah aja, untuk foto misalnya, untuk sertifikat tanah, sertifikat rumah. Beda bang, beda ya. Mohon maaf nih saya setik videonya ya. Ini bukan itu ya, bukan masalah sertifikat tanah, foto dan lain-lain. Ini soal ijazah, di mana ijazah ini diperlukan untuk persyaratan di mana dia ini mendaftarkan diri sebagai presiden. Misalnya ketika saya tidak suka dengan seseorang atau ingin merebut tanah orang, tuduh aja kalau sertifikat dia itu palsu dan paksa untuk menunjukkan sertifikat asli. Kalau ternyata itu asli, ya sudah, cari korban yang lain. Seperti itu. Logika macam apa ini? Iya mas, betul yang Anda katakan itu. Itu secara individual, piece to piece. Salah memang. Tapi ini kan menyangkut presiden dan masyarakatnya. Gitu loh, ibaratnya ada seseorang yang mencalonkan menjadi RT tempat Anda yang tidak Anda kenal, yang Anda tidak tahu siapa orang itu, tiba-tiba mencalonkan diri sebagai RT atau kepala desa. Anda wajib dong mempertanyakan latar belakang, ijazahnya apa, pendidikannya di mana itu. Nggak ada salah Anda mempertanyakan itu. Tapi kalau tiba-tiba ada orang yang tidak tahu asal-usulnya, tiba-tiba mempertanyakan sertifikat Anda secara individu, salah. Anda boleh menyalahkan orang itu. Begitu juga Pak Jokowi, kalau seandainya dia bukan mantan presiden, terus tiba-tiba Roy Suryo mempertanyakan tentang keabsahan ijazah dia, oke, itu salah. Ini tidak. Ini mantan pemimpin Indonesia dan ini diragukan tentang ijazahnya. Apa ya salah rakyat meragukan ijazahnya? Jadi kalau mamasnya ini hanya menggunakan logika tapi tidak ada ilmu, inilah salahnya. Logika tanpa ilmu juga nggak cukup mas. Salam akal sehat dan cerdas sedikit ya mas ya. Siap kawan cerdas, terima kasih sudah merespon video saya. Saya menghargainya kawan. Dan inilah salah satu memang ciri-ciri kalian. Selalu menganggap dirinya paling berakal sehat dan paling cerdas. Kawan, saya tidak butuh pengakuan cerdas. Karena saya memang merasa masih banyak sekali orang di luar sana yang jauh lebih cerdas daripada saya. Dan terima kasih juga kawan sudah mengatakan saya pakai logika. Karena logika ini merupakan salah satu tools untuk dapat memahami ilmu dan belajar bagaimana berpikir dengan benar, dan kemudian memudahkan kita untuk mengajukan proposisi dan menarik kesimpulan yang tepat. Sekalipun saya tidak cerdas, tapi mari kita coba bahas ini dengan sedikit literasi. Sebelum kita lanjut, mohon maaf koreksi dulu sedikit kata-kata Anda yang mengatakan yang menggunakan face to face. Dalam konteks bahasa Inggris, face to face adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan antara dua subjek yang saling bertatapan atau berhadapan muka secara langsung. Menurut saya ini kurang tepat korelasinya. Yang kedua, tolong kawan jangan membawa nama masyarakat meragukan ijazah Pak Jokowi. Sebut saja masyarakat kelompok kalian, karena hanya kelompok kalian memang yang selalu meributkan ini. Itu kenapa di setiap narasi saya selalu menyebutkan masyarakat 58% atau sebagian masyarakat. Dalam video saya, ada seorang profesor yang mengatakan bahwa Roy Suryo dan CS tidak bisa disalahkan karena mereka menganalisis dan menyimpulkan berdasarkan informasi yang mereka terima. Dan saya bilang ini cacat logika dan konyol. Bagaimana tidak? Satu kesimpulan diambil tanpa data atau fakta yang valid. Kemudian saya menganalogikan itu kayak sertifikat yang sudah berkali-kali dipakai, kemudian ada orang yang menuduh ini palsu. Tapi Anda bilang, oh ini bukan masalah sertifikat, ini masalah ijazah mantan presiden. Fine, saya ikuti pola pikir Anda. Kita hanya tarik case ini ke ijazah mantan presiden saja. Saya rubah pola pikir dan analogi lebih spesifik seperti yang Anda inginkan. Misalnya nih, saya dan teman-teman saya kelompok 58% ini kemudian mempertanyakan keabsahan, menganalisis dan menyimpulkan salah satu ijazah mantan presiden negara Republik Indonesia palsu, tanpa dasar, tanpa fakta yang valid. Maka saya pastikan kami pasti dilaporkan dan dituntut. Kenapa? Karena ini jatuhnya fitnah kawan. Dan itulah yang sedang dilakukan dan sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ada pasal-pasal yang menunggu kawan. Pasal 311 KUHP mengatur tentang tindak pidana fitnah. Pasal 310 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik. Belum lagi dijerat dengan Undang-Undang ITE
Karena emang semua informasi ini di dalam elektronik. Jadi kawan, mempertanyakan, mencurigai ijazah sekalipun itu pejabat publik negara ini tidak bisa sembarangan kawan. Ada aturannya. Bayangkan jika seenaknya orang atau kelompok orang mempertanyakan, mencurigai, bahkan menuduh ijazah mantan presiden sebagai yang palsu tanpa fakta, tanpa data yang valid. Betapa kacaunya negara kita ini kawan. Hidup dalam bernegara ini ada aturannya kawan. Kita diatur, diikat dalam undang-undang. Undang-undang formal dan informal. Yang formal yang tertulis, yang sudah paten. Dan informal yang tidak dinyatakan secara eksplisit tertulis dalam hukum. Atau biasa disebut sebagai norma sosial. Apalagi yang dilakukan Roy Suryo dan CS ini, saya rasa sudah melanggar keduanya kawan. Seenaknya, tanpa pengadilan bahkan mereka sudah berani memutuskan ijazah Pak Jokowi 100 miliar % palsu. Bayangkan, belum lagi kata-kata yang selalu dilontarkan, kata-kata yang tidak layak, kata-kata hinaan, adili Jokowi, gantung Jokowi. Kawan, kalau membela silakan. Kalau merasa paling cerdas juga silakan. Tapi jangan lupa kawan, negara kita ini negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Supaya negara kita ini tentram, aman, damai, dan adil untuk semuanya. Gitu kawan ya. Sehat selalu. Salam santuy.